Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Alfiana Indah selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Yang kami hormati kakak asisten dosen, serta teman-teman semua yang alhamdulillah masih diberi nikmat sehat, sehingga teman-teman dapat menyimak video presentasi hari ini. Sini, kami sebagai kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Metode Penelitian Studi Kasus. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 8. Kelompok 8 beranggotakan 3 orang, yaitu ada Nur Aisyah, ada saya sendiri Hani Kulsum, dan ada Nadia Hasna Syafira. Selanjutnya, seperti yang terlihat di layar teman-teman, bahwa terdapat 6 pokok pembahasan yang akan saya dan rekan saya coba paparkan pada presentasi kali ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung mulai pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu apa itu studi kasus. Di sini ada definisi studi kasus. Studi kasus sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Inggris, yaitu a case study, di mana kata case sendiri berarti kasus. Kasus itu serupa dengan kajian, kejadian, atau suatu peristiwa yang bisa sangat kompleks hingga luas cakupannya. Dan studi kasus memiliki arti belajar atau disiplin ilmu, atau yang disebut juga secara teoretik. Diketahui bahwa studi kasus itu tidak memiliki definisi tunggal, sehingga banyak para ahli yang mengemukakan sendiri definisi dari studi kasus ini. Di sini saya menggunakan studi kasus yang dikemukakan oleh Dr. Mutia Raharjo tahun 2017, bahwa studi kasus adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif atau mendalam tentang suatu peristiwa, kejadian, dan aktivitas yang dilakukan baik pada tingkat individu, kelompok, atau organisasi guna memperoleh pengetahuan tentang peristiwa yang dipelajari. Selanjutnya, di sini ada konsep utama studi kasus. Dari namanya saja sudah studi kasus. Berarti fokus utama dalam penelitian ini adalah kasusnya. Namun, kasus sendiri tadi kan memiliki artian itu luas, cakupannya sangat luas, dan hampir ada di semua bidang. Jadi semua bidang itu memiliki kasus dan masalahnya tersendiri. Nah, penelitian studi kasus sendiri berfokus hanya pada kasus tertentu yang dapat dikenali, memiliki ciri khas, atau yang disebut juga dengan unik. Unik sendiri artinya suatu hal yang terjadi di situasi atau lokus tertentu saja, yang membedakan dengan yang lain dan yang masih jarang untuk didengar. Itu yang disebut dengan unik. Kemudian, untuk mengetahui apakah suatu kasus dapat dikategorikan sebagai kasus yang unik atau tidak, Stark, itu peneliti asing, berusaha memberikan beberapa poin-poin yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan kasus yang unik. Yang pertama ini ada hakikat. Hakikat atau sifat dasar. Sifat dasar dari kasus yang akan diteliti. Apakah sifatnya itu nature atau manipulation? Nature itu artinya benar terjadi secara alami, benar adanya, kasus itu benar adanya. Atau manipulation yang rekayasa, kasusnya itu direkayasa. Nah, untuk si kasus unik ini, biasanya hakikat kasusnya itu adalah yang nature atau benar terjadi adanya. Poin yang kedua ada latar belakang sejarah. Maksudnya itu terdapat asal-usul yang jelas dari awal timbulnya kasus yang akan diteliti. Poin yang ketiga ini adalah latar setting. Latar setting maksudnya itu kasus ini berada dalam setting apa? Apa pendidikan, organisasi, atau setting sosial dan setting-setting lainnya. Dan yang keempat, yaitu terdapat konteks yang mengitarinya. Jadi, dalam setting ini kemudian dikerucutkan lagi dalam konteks apa kasus ini terjadi. Apakah termasuk dalam konteks ekonomi,
hukum, politik, budaya, atau yang lainnya. Poin yang kelima, yaitu mempelajari kasus-kasus lain yang dapat menjelaskan kasus yang diteliti. Biasanya kasus-kasus ini hanya sebagai pendukung dari kasus yang akan kita teliti. Dan yang keenam, itu terdapat informan yang menguasai kasus yang diteliti. Tujuannya untuk memperdalam informasi terkait kasus yang akan kita teliti nantinya. Dan untuk cara mendapatkan keenam poin ini, dilakukan dengan pengumpulan data. Pengumpulan datanya itu bisa melalui observasi, wawancara, ataupun analisis data. Di slide selanjutnya. Oke. Di sini ada tujuan studi kasus. Secara umum, di semua penelitian juga ya, penelitian studi kasus ini memiliki tujuan yang sama kalau secara umum, yaitu untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Nah, di sini terdapat 4 tujuan studi kasus yang secara khusus. Yang pertama itu menggambarkan situasi atau kasus yang sedang terjadi secara terperinci atau mendalam. Yang kedua, mengidentifikasi masalah-masalah utama dari kasus yang diteliti. Yang ketiga, menganalisis kasus menggunakan konsep-konsep teoritis yang relevan dari unit atau disiplin ilmu tertentu. Tadi ya, karena melibatkan studi, jadi harus melibatkan disiplin ilmu yang sesuai dengan kasus yang diteliti. Dan yang terakhir adalah merekomendasikan tindakan untuk kasus tertentu atau kasus yang diteliti. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu ketika kasus, yaitu karakteristik studi kasus maksud saya, di slide selanjutnya. Di karakteristik ini terdapat 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, kapan studi kasus itu digunakan? Studi kasus digunakan apabila kasus yang terjadi itu khusus, baru, dan unik. Itu bisa menggunakan studi kasus. Dan yang kedua, kasus yang ditemukan tidak dapat ditangkap melalui survei. Misalnya gini, contohnya, 2 dari 10 anak mengalami kecanduan menghirup bensin. Nah, untuk mengkaji si 2 anak tersebut yang kecanduan, itu bisa menggunakan studi kasus, karena jumlahnya tidak memungkinkan untuk menggunakan survei. Seperti itu. Yang ketiga, kasus yang digunakan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan. Sudah jelas ya. Dan yang ketiga, dan yang terakhir itu, kasus yang tampak pada praktik sehari-hari. Jadi, ada perilaku bermasalah yang menyebabkan suatu kasus terjadi dan perilakunya itu tampak atau terlihat. Dan itu bisa diteliti. Pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana studi kasus diungkapkan dalam penelitian. Di sini terdapat 3 sudut pandang. Yang pertama itu secara alamiah, karena proses penelitian dan pengambilan informasinya dilakukan dalam kehidupan yang nyata atau real life, tanpa adanya rekayasa dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua ada mendalam. Peneliti dituntut untuk mampu mengungkapkan informasi secara luas dan mendalam, dapat melalui wawancara, dokumentasi, observasi, atau melalui data riwayat hidup. Dan yang ketiga ada holistik. Holistik itu artinya konsep pengakuan secara keseluruhan. Konsep pengakuan secara keseluruhan. Jadi, hasil dari penelitian studi kasus ini tidak meninggalkan pertanyaan, perdebatan, atau informasi yang tersisa. Jadi, kasus yang diteliti ini benar-benar dikupas secara tuntas dan mendalam. Seperti itu. Untuk next, pertanyaan yang selanjutnya yaitu, mengapa memilih studi kasus? Di sini ada 4 poin penting untuk alasan mengapa memilih studi kasus. Yang pertama, studi kasus ini terbatas pada wilayah yang sempit. Tadi ya, pada konteks tertentu gitu, pada lokus tertentu. Jadi tidak memerlukan populasi dan sampel. Nah, untuk subjek penelitian sendiri, studi kasus ini paling besar itu hanya pada organisasi dan tidak melibatkan masyarakat luas. Jadi tidak memerlukan populasi dan sampel. Poin yang kedua itu kasusnya pun dibatasi pada jenis kasus tertentu, sehingga membuat peneliti studi kasus lebih fokus dan mendalam. Dan poin yang ketiga,
Karena kasusnya dibatasi, jadi studi kasus ini juga bisa dipakai untuk memenuhi minat pribadi karena ketertarikannya pada suatu persoalan tertentu. Jadi karena kasus tertentu, udah gitu dibarengin dengan minat, biasanya itu lebih memudahkan peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dan yang terakhir itu, penelitian studi kasus tidak dimaksudkan untuk memperoleh generalisasi. Jadi kesimpulan yang didapat dalam peneliti studi kasus itu hanya digunakan atau hanya ditarik kesimpulan untuk kasus yang sedang ditelitinya aja. Tidak bisa untuk disamaratakan pada kasus lain atau tidak bisa ditarik kesimpulan secara menyeluruh untuk kasus-kasus yang lain. Jadi hanya untuk kesimpulan terhadap kasus yang ditelitinya aja. Seperti itu. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Nur Aisyah, dipersilahkan. Ya, di sini ada jenis-jenis studi kasus. Jenis-jenis studi kasus tersendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada explanatory, exploratory, dan descriptive. Untuk explanatory sendiri, artinya adalah studi yang cocok digunakan untuk penelitian dengan jenis studi kasus kasual. Tujuan dari studi kasus explanatory tersebut ialah untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, di sini menurut para ahli, studi kasus explanatory adalah penelitian yang bertujuan menguji hipotesis dengan tujuan hubungan sebab dan akibat. Dalam pelaksanaannya, penelitian kasual ini dilakukan lazimnya dengan metode eksperimen melalui penelitian explanatory. Dapat diketahui bagaimana kolerasi antara dua variabel atau lebih. Di sini contohnya yaitu seorang ilmiah ekonomi, peneliti ekonomi, meneliti tentang studi kasus ekonomi di Indonesia. Dan di sini yang kedua ada exploratory. Exploratory sendiri yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada. Nah, di penelitian ini disebut penjajahan penelitian. Kenapa? Karena exploratory sendiri dilakukan apabila peneliti belum memperoleh data awal sehingga belum mempunyai gambaran sama sekali mengenai hal-hal yang akan diteliti. Peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai penuntut untuk memperoleh data primer berupa keterangan informasi sebagai data awal yang diperlukan. Salah satu contoh sederhananya penelitian eksploratif dalam kehidupan sehari-hari adalah analisis tentang kebiasaan laki-laki dan perempuan yang duduk di depan saat belajar. Dan yang ketiga ada jenis-jenis studi kasus deskriptif, yaitu suatu metode dalam peneliti status kelompok manusia atau objek, suatu set kondisi atau suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Nah, di sini di deskriptif ini contohnya ialah mahasiswa psikologi di Surakarta meneliti motivasi belajar bahasa Arab di SMA Islam Surakarta. Di next selanjutnya ada kritik pada studi kasus. Kritik pada studi kasus, pendekatan studi kasus pun tidak lepas dari kritik. Kritik yang paling sering adalah ketergantungan pada kasus tunggal yang menjadikan tidak dapat disimpulkan secara umum. Peneliti dari luar negeri yaitu menegaskan bahwa mayoritas kritik terhadap metodologi dalam studi kasus. Kritis yang paling sering adalah tergantung pada kasus tunggal yang menjadikan tidak dapat disimpulkan secara umum. Nah, di sini juga peneliti studi kasus mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, yaitu di kelebihannya studi kasus dapat mengungkap hal-hal spesifik
detail dan rinci yang tidak bisa dijelaskan oleh penelitian yang lainnya. Yang kedua, ada studi kasus tidak hanya sekedar memberikan laporan secara faktual, akan tetapi dapat juga memberikan suasana, nuansa, dan pikiran-pikiran yang dapat dikembangkan menjadi bahan penelitian selanjutnya. Dan di sini ada kekurangan dari penelitian studi kasus. Yang pertama, pada penelitian kuantitatif studi kasus agak dipersoalkan karena dinilai kurang dari segi realitas, validitas, dan generalisasi. Yang kedua, ada studi kasus tidak cocok dengan menggunakan penelitian kuantitatif karena tujuannya menggeneralisasi secara umum. Yang ketiga, ada studi kasus yang bersifat observasional, mengharuskan peneliti untuk terjun langsung supaya mendapatkan data yang valid. Di slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nadia Hasta. Ya, selanjutnya ada desain dan tahapan pada pembahasan kelima ini. Desain penelitian itu adalah suatu rencana tindakan dari pertanyaan penelitian hingga konklusinya. Dan dalam penelitian studi kasus sendiri ada 5 komponen utama desain penelitiannya. Yang pertama adalah pertanyaan penelitian, yaitu fokus penelitian untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Komponen yang kedua ada proposisi, yaitu pernyataan yang merefleksikan isu-isu teoritis diturunkan dari teori, logika, ataupun pengetahuan umum yang kemudian akan membimbing peneliti mencari data yang relevan. Komponen yang ketiga ada unit analisis, yaitu satuan komponen yang diteliti sebagai subjek penelitian. Dan unit analisis dalam studi kasus ini sendiri terdiri dari individu, kelompok, aktivitas individu maupun kelompok, lingkungan, atau unit sosial. Yang keempat ada logika. Pada komponen ini merupakan hubungan antara data dan proposisi yang akan menjelaskan tahap analisis data penelitian. Yang terakhir komponennya ada kriteria, yaitu interpretasi temuan, di mana kriteria harus cocok dan berkaitan dengan proposisi, sekaligus cocok dengan pertanyaan penelitian. Dan berikut ada bentuk desain studi kasus, di mana menurut Yin ada 4 kategori desain studi kasus. Pertama ini ada holistik, yang membutuhkan unit analisis tunggal. Kemudian kategori kedua ada embedded, yaitu bentuk yang membutuhkan unit analisis ganda. Yang ketiga ada single case design, yaitu bentuk atau desain studi kasus yang membutuhkan kasus tunggal, serta multiple case design yang membutuhkan kasus ganda. Di mana keempat kategori ini dapat saling terkontribusi satu sama lain. Holistik ini bisa menjadi ada 2, yaitu holistic single case design atau holistic desain holistik tunggal dan desain holistik ganda. Begitupun juga embedded, ada desain embedded atau desain embedded tunggal dan desain embedded ganda. Di mana yang di sini yang membedakan adalah untuk holistik lebih menekankan pada kasus, sedangkan embedded melihat hubungan antar unit analisisnya. Selanjutnya, dalam melaksanakan penelitian tentu tak terlepas dari proses yang teratur, terstruktur, dan berkelanjutan. Begitupun dalam tahap penelitian studi kasus ini, ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah pemilihan tema. Tema ini sangat penting karena sebagai body of knowledge atau kerangka ilmu yang merepresentasikan bidang keilmuannya. Sehingga dalam membuat atau merancang penelitian yang baik, penting bagi peneliti untuk menyesuaikan tema dengan bidang yang digelutinya. Selanjutnya, kasus yang diangkat dalam tema ini bisa diperoleh dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, pengalaman yang dialami oleh peneliti, maupun dari sumber-sumber literatur yang peneliti telaah sendiri, seperti melalui peneliti membaca buku, jurnal ilmiah, seminar, atau konferensi,
atau bahkan melakukan diskusi dengan teman sejawat ataupun dosen pembimbing, serta melihat atau membaca penelitian-penelitian orang lain. Yang kemudian setelah sumber-sumber informasi yang diperoleh peneliti tersebut, peneliti menentukan tema, kemudian dikerucutkan lagi menjadi sebuah topik tertentu, dan untuk lebih fokus, peneliti harus memberikan penekanan pada unit analisis atau objek penelitiannya lebih khusus, yang akhirnya setelah ditemukan unit analisis topik dan temanya, peneliti dapat merumuskan judul penelitian. Tahap selanjutnya adalah kajian literatur, di mana kajian literatur ini sangat penting untuk memperluas wawasan peneliti dan mempertajam rumusan masalah yang diajukan. Dalam upaya mengkaji literatur, peneliti perlu mempertimbangkan dua aspek. Yang pertama adalah relevansi literatur yang dibaca atau sumber-sumber bacaan yang diperoleh dengan kasus atau pokok bahasan yang diteliti. Selain itu, aspek yang kedua adalah kemutakhiran, novelty, atau aktual atau terkini, yakni semakin mutakhir literatur yang digunakan oleh peneliti, maka semakin baik dan relevan sesuai perkembangan yang dihadapi peneliti. Setelah literatur diperoleh, langkah selanjutnya adalah perumusan masalah. Untuk memperjelas masalah yang dihadapi, maka peneliti perlu memfokuskan pokok masalahnya pada titik yang menjadi pusat perhatian. Dengan begitu, perumusan masalah juga jadi penting karena dapat menggali informasi yang mendalam dan bernilai ilmiah yang juga berharga bagi kemanusiaan. Yang keempat, ada tahap pengumpulan data, di mana sebagaimana pada umumnya penelitian kualitatif, teknik pengumpulan datanya berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta yang menjadi kunci adalah di mana peran peneliti di sini sebagai instrumen kunci, sehingga peneliti sendirilah yang dapat mengukur ketepatan dan ketercukupan data, peneliti juga yang dapat menentukan kapan pengumpulan data ini berakhir, peneliti yang dapat menentukan informan yang tepat untuk diwawancarai, sehingga sangat berperan penting peneliti di sini untuk bisa menyimpulkan dan mengukur data yang dibutuhkan. Setelah data terkumpul, tentunya peneliti harus menganalisis data, yaitu dengan mengecek setiap data, menyusun ulang data-datanya, melakukan penyandingan atau coding, mengklasifikasikan data, dan mengoreksi data-data barangkali ada yang masih belum sempurna. Dan analisis data ini pada umumnya dilakukan oleh peneliti itu sendiri. Karena sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya peneliti ini berperan sebagai instrumen kunci, sehingga penelitilah yang paling memahami dan paling mendalami masalah yang diteliti. Sehingga kemampuan analisis ditentukan oleh keluasan wawasan teoretik dan pengalaman peneliti. Selanjutnya ada triangulasi, yaitu pengecekan data untuk memperoleh keyakinan terhadap kebenaran data pada penelitian. Triangulasi yang dilakukan melalui berbagai sumber bukti, rantai bukti, dan pengecekan data. Tahap selanjutnya yang hampir di akhir yaitu kesimpulan penelitian, di mana di sini peneliti tidak hanya meringkas hasil temuan pada tahapan-tahapan sebelumnya, tetapi juga membuat sintesis dan mencantumkan implikasi teoretik. Dan di akhir, laporan hasil penelitian setelah hasil tahapan-tahapan sebelumnya sudah dilalui, tentunya peneliti harus membuat laporan sebagai pertanggungjawaban, di mana peneliti juga harus mempertimbangkan 3 syarat dalam membuat laporan penelitian agar menjadi kajian yang ilmiah. Yang pertama ada objektif, yaitu hasil pemerolehan data benar-benar didapatkan dari subjek penelitian, bukan dari sudut pandang peneliti. Yang kedua adalah sistematik, di mana proses penelitian ini melalui tahap-tahapan, mulai dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir mengikuti metode ilmiah,
Dalam artian kegiatan penelitian ini harus terstandar dengan alur dan tahapan yang telah disepakati oleh para ilmuwan. Pada pembahasan terakhir ini ada penerapan studi kasus. Berikut ada beberapa contoh penelitian studi kasus. Pertama ini di setting PO, Industri dan Organisasi, oleh Yuliawan dan Himam 2007, di mana penelitian terhadap karyawan yang berpindah-pindah pekerjaan. Jadi ini contohnya ya, contoh studi kasus yang menjadi kasusnya. Yang kedua ada Rahardanto dan Subandi 2012, penelitian psikologi klinis, yaitu pertanyaan penelitiannya bagaimana dinamika psikologis individu yang mengalami pemilikan roh dalam konteks patologis, agama, hiburan, dan kuratif, serta bagaimana rasa inti, perasaan, dan sensasi yang dialami selama terjadi kesurupan. Kan betapa uniknya ya kasus yang diangkat di sini tentang kesurupan. Selanjutnya ada contoh ketiga dari Cesari dan Listiara tahun 2013 dari setting pendidikan, yaitu studi kasus mengenai strategi belajar pada mahasiswa yang aktif dalam organisasi pecinta alam. Dan contoh yang terakhir dari Saidia dan Julianto tahun 2016 yang mengangkat problem pernikahan dan strategi penyelesaian studi kasus pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan di bawah 10 tahun sebagai contoh dalam setting pendidikan sosial. Mohon maaf, psikologi sosial. Sekian pemaparan dari saya. Saya serahkan kembali kepada Hani Kulsum. Baik, terima kasih untuk Aisyah dan Nadia. Baiklah teman-teman semua, kita sudah sampai di penghujung presentasi hari ini. Kesimpulan yang kami buat untuk materi studi kasus kali ini yaitu studi kasus adalah penelitian yang berfokus terhadap kasus yang unik atau khas yang diteliti secara mendalam, dan terdapat 3 jenis studi kasus yang tadi telah disebutkan, yaitu ada explanatory, exploratory, dan ada deskriptif. Studi kasus sebagai sebuah metode penelitian yang tentunya memiliki kerangka atau prosedur penelitian yang harus diikuti. Penelitian studi kasus bertujuan untuk memberikan deskripsi mendalam tentang suatu kasus yang dapat digunakan di bidang psikologi, baik setting industri organisasi, pendidikan, dan sosial. Hasil temuan dapat dikatakan ilmiah jika memenuhi standar objektif, sistematik, dan mengikuti prosedur ilmiah. Baik. Oke. Di sini saya dan rekan-rekan kelompok 8 mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini. Kami mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyajian maupun pemaparan materi. Apabila terdapat pertanyaan, boleh dikirimkan pada WhatsApp grup. Kami menunggu saran, masukan, dan pertanyaan dari Ibu Indah, Kakak Asdos, dan teman-teman sekalian. Sekian dari kami, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.